Seru banget kan main game bersama para legenda-legenda di dunia advertising. Nah, yang gak kalah seru, talk show setelah ini bersama Dimas Jayadiningrat dan moderator Fajar NF, Creative Director Hakodo Indonesia. Nah, mereka berdua akan ngobrolin tentang cultivating the craziness to create. Oke, selamat siang teman-teman semua. Kita bersama dua and only Dimas Jayadiningrat. Ayo mari tepuk Our tangan, favorite. Jadi studio ini banyak sekali orangnya ya, banyak sekali orangnya. Kita di live Cuman studio kita doang ya, ada penontonnya ya. Oke. Kita bareng Dimas J, yang mengawali karir dulu kan lu bikin cover kaset, video klip. Awalnya Ya. Terus Tusuk Jalangkung, Quickie Express. Kayak legend banget, sekarang fokus ke director iklan. Dalam gitu. artian udah tua. Ya. Oh, dan nggak salah karena iklan-iklan itu kan terbukti sekarang currently Ya, viral gitu ya, banyak Tadi kita habis orang. ngobrol di depan ya, tadi sebetulnya masalah viral tadi kita ngobrol. Oke. Kenapa? Ada apa itu viral? alasannya Ada gitu apakah ya? itu viral? Oke. Keviralan itu ada kenapa ya gitu. Oke. Sebelum masuk ke obrolan nih, karena kan judulnya kan cultivating the craziness to create gitu. Gimana kita bisa mendevelop kegilaan buat kreativitas gitu ya. Sebelum masuk ke tema, sebelum masuk ke iklan-iklan yang lu garap, gue pengen nanya nih Mas. Kira-kira lu segila apa gitu? Ala-ala gila apa yang udah pernah lakukan dalam hidup? Sebetulnya yang paling gila ya? Nggak Sebetulnya ngomongin karena iklan. gini, kalau orang gila tuh kan nggak tahu kalau dia tuh gila ya. Gitu. Jadi gue tuh pun nggak paham gue apa yang gue lakukan impact terhadap orang-orang itu kan juga nggak disengaja gitu ya. Paling nggak sengaja. Gue nggak dengan sengaja mau bikin ini itu nggak terlalu gitu, nggak terlalu dipikirin. Gitu. Tapi mungkin kalau pengalaman yang memang buat gue nggak bisa lupa itu, gue tuh nyaris mau hanyut ya dulu di laut. Gue cuman pakai kapal nelayan gitu waktu itu di Kupang ya. Di Kupang terus motornya mati, gue cuma berdua gitu ya, masih kapal nelayan itu pula. Terus pas Lagi ngapain waktu itu? main aja. Oke. Sendiri pula guenya, terus dia nelpon ke pelabuhan gitu. Halo, ada siapa di situ? Ada sini. Oh, sedang apa dia? Jadi ngomongnya panjang banget. Terus baterainya mati, dia habis. Terus gue nggak ada komunikasi di tengah laut itu gitu. Jadi handphone gue waktu itu belum zaman yang sekarang ya. Handphonenya masih yang katro gitu. Terus itu juga nyari-nyari sinyal, kan kita bergini-gini terhuyung-huyung gitu ya, terombang-ambing begitu, kemudian dapat sinyal, akhirnya nelpon, akhirnya dijemput. Tapi itu kira ada sejam setengahan gue di laut. Mungkin gue ke Australia, jangan-jangan. Jadi maksudnya dari Kupang ke Australia kan deket ya. Jadi mungkin gue berpikir itu kali yang tergila ya, yang gue nggak pernah lupa sih. Terus lu nggak bisa 1,5 jam tuh ngapain? Duduk aja gue, duduk ngeliatin laut, mau buang jangkar nggak bisa gitu karena kejauhan gitu ya. Jadi ya gitu, nunggu aja gitu. Jadi paling itu sih yang paling gue paling gue ngerasa tai banget lah gitu ya. Kalau bisa jangan lagi. Cuman yang lainnya gue nggak pernah melakukan apa yang sengaja, ini gila gue nggak Gila-gila anak muda gitu? Nggak pernah attempt to do itu gitu. Sengaja gitu ya. Mungkin orang melihat jadi gila, tapi gue ngerasa ya gue pengen begitu aja gitu. Tapi gue nggak ngerasa gue harus melakukan ini biar gue terlihat gila, ya enggak sih. Oke. Mungkin itu termasuk ketika lo bikin iklan ya. Tapi sebelum masuk situ, gue pengen tahu sebenarnya iklan mana nih yang lo bikin yang menurut lo paling gila nih secara ide atau mungkin secara respon orang-orang gitu? Oh, kalau secara respon sebetulnya ada lah yang kayak misalnya Dua Tuturu bikin Ramayana, yang Kasidah itu, kemudian ada juga yang Indo Es Krim gitu yang viral sih memang. Tapi itu semua nggak disengaja ya. Itu nggak disengaja. Nggak gitu. sengaja gimana maksudnya? Jadi gue gue juga nggak tahu akan jadi gitu. Nggak tahu, gue nggak kepikir responnya akan segitu gedenya sama netizen itu gitu. Dan waktu itu sih gue ya bikin aja gitu, emang mau bikin gitu aja gitu. Dan emang sama board aslinya kan memang berbeda jauh totally ya gitu. Beda. Totally beda gitu. Dan memang kebanyakan yang gue bikin memang gue ya dengan izin agensi dan klien itu gue boleh nggak di elaborate lagi lah gitu, bahasa halusnya di elaborate lah gitu. Tapi lu ketika dapat proyek itu lu emang udah ngelihat ada potensi buat lu bikin gila atau memang Enggak sih, karena udah di lu ya udah lu
klien pasrah aja atau dari agensi pasrah aja. Sekali lagi gue nggak berpikir gini, kalau mau bikin yang lucu sekalian bilang we have to go beyond gitu. Jadi yang memang nggak standar lah bisa dibilang gitu ya, nggak tanggung-tanggung gitu. Gue selalu bilang sama teman-teman klien, sama teman-teman kayak kenal aja mereka apa temannya bilang teman-teman anjing lu, klien ngomong gitu lagi, maaf deh gitu. Apa namanya ya sama klien dan agensi itu gue pasti bilang dulu sih kalau ini gue mau bikin ini gini ya gitu, tapi gue nggak bilang wah biar gila nih kita giniin ya guys, nggak akan gitu sih. Jadi menurut gue kalau mau lucu mau nekat kita harus nekat dikit gitu, dikit. Terus biar pol gitu ya, biar apa namanya biar nggak tanggung-tanggung lah. Kalau mau ngelawak tuh jangan tanggung-tanggung, jangan jaim gitu. Kalau ngelawak tuh jangan jaim gitu. Cuman pasti kalau sekali lagi kalau itu satu, kalau ngelawak mungkin jangan ngejaim, dan kedua memang kalau kita mau bikin sesuatu yang lucu, kita harus tahu takarannya juga sih. Nggak bisa dilucu-lucuin gitu. Sama juga kalau kita orang perempuan cakep tapi dia so cakep, males kan lihatnya gitu ya. Atau orang lucu pengen so lucu kan jadi juga males, jadi nggak lucu gitu. Jadi itu dia sih, begitu kita pengen membuat sesuatu yang lucu atau yang keren atau apapun, juga jangan so keren gitu, jangan so lucu gitu. Tenang aja gitu, tenang aja, lu santai aja kok, nggak usah takut lu dibilang nggak lucu gitu. Karena itu sekali lagi lucu, keren itu cakep tidak cakep itu kan subjektif dari orang. Pada akhirnya lu selama lu sesuai sama target lu, kayaknya it's gonna be okay lah. Gitu. Tapi gimana lu bisa ngukur ini bakal lucu nih buat target audience gue nih gitu? Ya kan riset ya, gitu maksudnya. Gue selalu kan mencari tahu dulu sebelumnya gitu. Itu sebelum ini loh, sebelum gue mengiyakan boardnya, gitu. Mengiyakan boardnya gue biasanya gue cari tahu dulu, nih targetnya siapa, lawakannya gimana gitu. Kalau emang gue nggak masuk ya gue bilang sih kayaknya gue nggak kena ada yang kayak gini. Kalau lawakannya yang gue masuk ya yang katro-katro gitu, mungkin yang gue suka gitu ya. Atau misalnya yang gaya kekinian atau apa gitu, itu pun ada stylenya sendiri yang gue bisa masuk dan tidak gitu. Kalau yang misalnya gayanya kayak ini gaya gue, kalau lu seperti apa? Itu gue nggak bisa yang kayak gitu. Yang kayak gitu gue, yang keren-keren itu yang gue cool itu nggak bisa, mati gue yang kayak gitu. Kayak gitu biasa lo tolak dari awal. Ya memang gue nggak mampu aja, gue nggak mampu. Maksudnya gue akan bilang kayaknya gue nggak mampu yang kayak gini, gue nggak keren orangnya gitu. Jadi gue katro. Jadi memang gayanya gue yang gini gitu, yang ya mungkin yang kalau mau kelihatan keren atau mau lihat bagus mungkin yang subtle gitu gayanya gitu, yang apa namanya kalau lawak pun gue kalau lawak pasti serius gitu, lawak yang serius gitu. Jadi bukan, gue tidak mentertawakan lawakan gue juga gitu. Kan ada kan orang yang ngelawak terus dia diem ya, dia ngelawak orang ketawa tapi dia diem aja gitu. Ada juga orang yang ngelawak dia ketawa sendiri sama lawakannya sendiri, kan beda ya kayak gitu. Kan semestinya nggak kayak gitu. Jadi ya kayak gitu sih kurang lebihnya. Jadi kalau dalam kita bikin formula, kira-kira gitu, kita harus cuek aja sama apa yang kita utarakan gitu, nggak usah worry ini akan lucu apa tidak lucu sih gitu menurut gue sih. Yang penting gitu. lo believe ya. Yang penting kita harus believe ya. Hasil percaya sama target kita gitu. Betul. Kurang lebih gitu sih. Oke. Sekarang masuk ke ini titipan teman-teman gitu ya. Mungkin tadi lu udah sempat mention. Kira-kira lu udah House. Mansion House. Tahu nggak Mansion House, tahu ya? Nggak tahu. Yang tua-tua tahu nih Mansion House, ya kan? Kita ngomong inspirasi, Mas. Inspirasi dari karya-karya lu yang udah lu bikin gitu. Standar lah ya, ini lu biasanya dapat dari mana selain research ya? Karena kan lu sangat kuat gitu dengan kelokalan lu, cara humornya receh. Tapi begitu lu garap yang something yang kayak storytelling, lu bisa sangat Indonesia kayak gitu-gitu. Sebetulnya kan gue selalu kalau misalnya lagi session atau apa, selalu gue mengajak orang-orang untuk coba kita membuat sesuatu yang dekat sama kita aja gitu. Kalau emang anak SD, ya udah lo coba aja dengan logika lo yang anak SD gitu, dengan kita teman-teman kita yang anak SD, permainan yang kita biasa lakukan. Begitupun dengan gue, nanti gue juga ya taunya itu masalahnya gitu. Gue taunya yang gue suka ya yang kayak gitu-gitu gitu. Dari kecil gue sudah suka dengan hal-hal yang Indonesia, bisa dibilang begitu ya. Cuma tinggal sekarang gimana caranya Indonesia itu dibikin lebih masa kini lah gitu. Maksudnya tidak usang gitu ya. Ada Indonesia yang memang yang lo ulang-ulang lagi isu itu udah bosan, udah usang sekarang gitu. Dan itu juga bukan masalah Indonesia aja sih, masalah yang lain pun, masalah strategi berkomunikasi apa segala juga banyak yang usang gitu. Maksudnya sekarang gimana caranya kita komunikasinya baru, terus kontennya juga pun kalau kita mau pakai tradisional yang gimana ya, yang enak
untuk sekarang gitu ya. Tidak harus juga di hybrid, enggak sih. Kadang-kadang ada juga yang lokal yang kental itu pun masih enak dilihat sekarang gitu. Bahkan karena belum pernah ada yang bikin gitu misalnya. Misalnya orang ngapak apa segala itu kan jadi menarik sekarang karena belum ada yang bikin. Dan itu ada sekeliling kita gitu kan. Iya gitu. Jadi semua itu datangnya memang dari sekeliling kita. Selain tadi riset juga nanya kanan kiri, terus melihat apa yang belum pernah dikerjakan atau yang sudah pernah dikerjakan, apa yang pernah mereka kerjakan, jadi klien pernah kerjakan, either itu bagus atau tidak, atau cocok atau tidak sama gue saring lagi gitu. Kalau emang iya, kalau bagus ya gue ulang nggak apa-apa gitu. Memang ya boleh kalau, kan kadang gitu kan, orang pengennya make strategi yang itu mulu gitu ya. Tadi kita habis mention kan bahwa dari zaman mungkin 20 tahun lalu sampai sekarang isinya ya berubah gitu ya. Terus beda orangnya aja gitu. Gitu kan, jadi itu yang kadang-kadang mungkin harus dirubah mindsetnya gitu ya. Bukan berarti itu salah ya, boleh aja, tapi masa iya sih kita mau kena kanker comfort zone gitu loh. Comfort zone kan udah kayak kanker ya gitu. Jadi memang kita jadi itu melulu, jadinya ya dia lagi yang kena gitu. Yang targetnya jadinya yang dia lagi nggak spreading gitu. Gitu sih. Jadi berarti lu selalu menawarkan yang beda gitu ya? Gue berusaha mau nggak membuat satu perubahan yang seperti ini gitu. Kalau memang sekali lagi gue ngomong itu pasti ada datanya, pasti gue ngasih tahu datanya kenapa begini, karena gue kasih tuh kenapa gitu. Terus memang sebabnya kalau begini kenapa, kalau yang saya kenapa gitu. Jadi sekali lagi gue balikin ke mereka biasanya gitu, gue balikin ke si pengambil keputusan ini gitu, bahwa ya kalau lo branding lo mau dibilang update, branding lo mau dibilang santai tuh kayak ini, update tuh gini gitu. Jadi update tuh nggak harus yang jadi sok keren, sok mantep tuh nggak mesti gitu kok gitu. Orang kasar gini, orang milenial tuh nggak mau dibilang dia milenial. Gitu. Ini selera milenial, menurut gua nggak kurang tepat deh. Nggak perlu di-mention ya. Karena mereka pasti nggak pengen disebut milenial. Kayak misalnya Yapis dulu nggak mau dibilang Yapis gitu. Terus apalagi dulu macam-macam, maksudnya geng-geng yang dibilang angkatan-angkatan itu mereka nggak mau dibilang seperti itu gitu. Menurut gue sih gitu ya gitu. Menurut ini gue tanya ke mereka sendiri soalnya, ke orang-orangnya mereka sendiri gitu. Jadi kurang lebih sih gitu. Jadi memang banyak yang mungkin di pikiran orang itu benar gitu, tepat karena yang mereka berpikir tidak di targetnya gitu. Mereka itu bukan targetnya brandnya gitu loh. Ngerti nggak sih maksud gue? Jadi misalnya brandnya anak muda, tapi mengambil keputusannya tidak mengikuti anak muda, dia mengikuti hanya di Google atau apa gitu, ya kan beda ya sama di lapangan ya. Kalau gitu. nggak ngalamin sendiri gitu. Iya gitu, kadang-kadang saya maksudnya gue kan kalau di situ kan gue harus kewajiban gue untuk ngasih tahu sebenarnya gimana gitu. Jadi ya itu sekali lagi, gue udah siap-siap mau dipecat boleh silakan, gitu. Tapi setidaknya gue jujur gitu. Maksudnya menurut saya nih ya, kalau menurut saya nih kayak gini gitu ya. Di lapangan tuh gini loh ya, tidak hanya semua tidak semanis yang di sosial media atau di Google gitu, di search gitu, nggak mesti gitu kok gitu. Jadi sekali lagi kejujuran tuh penting sih kalau buat gue gitu. Maksudnya kalau gue beriklan berproduksi itu selain riset juga gue selalu berusaha untuk jujur sih, untuk jujur. Kira-kira tuh pendapat saya tuh ini loh gitu. Gitu. Tapi ya mungkin zaman dulu ngomongnya agak lebih frontal, sekarang ya dia muter-muter dikit lah. Lebih wise ya? Dia muter-muter dikit, tapi setidaknya gue berusaha jujur gitu. Karena kadang-kadang ya jujur memang kadang-kadang menyakitkan. Tapi setidaknya gue melakukan I'm just doing my job gitu. Gitu. Jadi ya itu sekali lagi, jadi takutnya orang suka salah paham ya. Gue suka ngomongnya gini gitu. Tapi memang ya begitu emang mestinya gitu. Kalau enggak gue kayak ini ya, kayak yes man aja ya. Betul, asal bapak senang jadinya, kayak orde baru ya jadinya gitu. Gitu sih. Tapi kalau ngomongin tadi beda gitu ya, boleh ceritain sedikit nggak kayak bocoran kayak iklan Ramayana atau Indo Es Krim Meiji yang lo garap ini, keluar ide-ide gila tiba-tiba ada ibu-ibu di Magic Jar itu gimana? Iya, semua banyak kan nggak sengaja, dan itu nggak cuman itu ya. Jadi banyak yang sifatnya nggak sengaja, banyak yang spontan juga. Misalnya kayak si Magic Jar itu, ibu-ibu Magic Jar itu sebetulnya gue tuh mau ngasih tahu ruangan kosan yang kecil gitu. Ruangan kosan. Tapi kan si ibu-ibu kan kita jadi ghost gitu kan. Jadi selalu ada di mana-mana. Nah, karena ruangan kecil dan ibu-ibu tuh gede-gede banget. Maaf ya ibu-ibu ya kalau denger. Jadi kan bentuknya kan nggak kecil ya gitu. Jadi besar-besar. Ruangan tuh nggak muat lagi gitu, nggak muat lagi. Jadi gue harus injek di dalam lemari kayak atau tas atau apa gitu. Terus hari itu gue lagi cek set, di mana nggak muat kan, gue takut taruh orang ya, wah nggak muat lagi. Lebih satu nih gitu ya? Iya, lebih satu. Taruh di mana? Ada Magic Jar di situ gitu. Ini besok udah mau syuting loh ya. Ya udah di sini aja, gue bilang gitu.
di sini aja. Terus Pak, iya di situ aja gitu. Oh idenya pas prep situ? Akhirnya ibunya gue suruh mandi ya, gue tanak malamnya, terus nongol dia. gue tanak, ditaruh magic jar, pas siang, pas mau syuting nongol ibunya, nah itu dia, gitu. Gue dengerin ibu jadi famous loh di dunia kosidahan. Gitu, jadi kira-kira gitu waktu itu. Terus waktu yang Indo Es Krim sebetulnya awalnya, cuman itu sekali lagi, awalnya itu memang berbeda gitu ya, berbeda, tapi basicnya, objektifnya tuh gue nggak rubah gitu. Oke, lo Waktu tetap yang itu mendeliver juga, objektifnya ya? jadi gue selalu gitu, jadi objektifnya tuh gue nggak pernah rubah gitu. Jadi kayak yang Ramayana pun orang mau pulang kampung, gimana caranya dengan uang yang tidak terlalu banyak gitu ya, dia bisa berbelanja dengan diskon gitu kan gitu. Kenapa Kasidah waktu itu? Itu ini aja vehicles aja. Kasidah tuh memang sudah ada dari teman-teman agensi. Tapi lagu apa segala gue bikin baru gitu ya. Semua dibikin baru. Terus itu juga basicnya mereka sih. Terus kemudian teman yang lain-lain kayak di Palak Preman apa segala tuh dari gue lah. Terus kalau yang Indo Es Krim itu juga semula itu rumah modern gini. Terus ibu-ibunya mungkin pakai ibunya atau bapaknya tuh pakai apa namanya baju-baju tradisional karena kan ada nusantaranya jadi tradisional. Terus gue rubah jadi kalau mau gini losin jadi sandiwara sinetron kolosal gitu. Yang mana sinetron kolosal tuh kan kayak cult movie gitu ya. Ya udah cult banget, lu tahu banget bahwa ini tuh gaya mereka tuh. Kameranya, dandanannya, pemainnya atau cara ngomongnya itu semua cult gitu udah. Jadi gue pengen banget untuk bikin seperti itu karena memang ada dasarnya gitu, karena memang ya itu dari Nusantara tadi itu gitu. Terus akhirnya mereka terus modern ada di mana gitu ya. Oh iya, itu PR dong ya, produk gue kan. Iya, modern mana nih jadi gitu. Tempat jadi kayak jadul dong gitu. Oh, akhirnya di saat itu juga gue lagi inisial kan sebetulnya. Oh, dari mana ya gue bilang. Akhirnya bisa gitu. Kita kayak film Thor aja gitu. Oke, terus kayak film Thor, ya kayak film Thor gitu kan. Jadi terus gue pikir karena apa? Karena film Thor itu kan ada kampak, ada tombak apa segala, tapi dia ada lasernya gitu-gitu. Jadi kurang lebih seperti ada handphone, ada Google Maps, tapi dengan logika mereka lah. Jadi gue istilah gue tuh selalu kalau session gue ngasih tau logika fantasi. Jadi begitu kita punya suatu kerangka fantasi, logikanya pun harus diikutin, semuanya diikutin meskipun kita injek hal-hal baru saat sekarang gitu ya. Jadi itu sih kurang lebihnya. Terus ya udah akhirnya kita bermain di situ gitu. Bermain di situ termasuk dengan cerita-cerita yang aneh-aneh. Tapi sekali lagi ya, itu cerita gue seperti yang Ramayana, Indo Es Krim, atau bahkan tadi yang ada Indomilk yang bapak-bapak segala itu, dan masih banyak lagi yang lain. Itu tidak terjadi seperti itu kalau tidak ada kerjasama sih. Oke. Jadi itu bukan gue doang loh. Gitu. Orang ngerasa tuh gue doang, ya enggak. Emang iya sih, guanya emang ada sih lumayan. Banyak, tapi percuma kalau gue mau ini itu, kalau agensinya tidak membantu gue, tidak support, klien juga tidak mengiyakan. Nggak punya keberanian yang sama gitu. Iya, tidak punya. Kita nggak in the same boat gitu. Sulit gitu. Nggak akan bisa. Dan itu bukannya nggak pernah terjadi gitu, sering terjadi yang jadinya basi gitu. Ada juga gitu, pengennya ngelucu, mau pakai Dimas Cene, oke. Mau lucu, giliran dikasih lucu, kita serem juga ya, boleh dikurangin nggak? Oke. Udah, akhirnya udah nggak masuk real gitu ya, nggak masuk showreel gitu. Oke. Gitu. Jadi lo galak kalau tetap garap. Ya pastilah, maksudnya kalau begitu tetap harus diselesaikan. Gimana pun juga, senyebelin-nyebelinnya klien atau senyebelin-nyebelinnya agensi, tetap lo harus selesaikan. Karena itu lo udah komit di awal. Gitu. Jadi kalau kayak gitu strateginya adalah nggak usah ketemu mereka lagi. Gitu. Jadi tandain mereka pindah kemana, jangan ketemu dia lagi. Pindah kemana, nggak usah ketemu lagi. Gitu. Bukan cuma brand ya orang. Iya, gitu. Jadi ya maaf aja, kok ntar jadinya jelek gitu. Maksudnya kan jelas kita in the different way gitu ya. Jadi jangan dipaksain gitu. Gue bukan masalah gue alergi sama orang itu, bukan sih gitu. Orang itu pun alergi sama gue. Gitu. Jadi gue selalu bilang ini kalau lagi session, wah lo selalu berpikir, ini apalagi kalian nih kalau produksi, klien itu pasti banyak maunya ya, pasti demanding klien gitu. Ya lo jangan salah, lo bisa juga klien ngeliat lo ngeselin banget gitu, bisa juga kan gitu loh. Jadi bisa juga agensi ngeliat lo tuh susah diatur atau agensi susah nggak nyandak gitu atau lawakannya beda, bisa aja mereka tuh ngeliat gue, nggak usah bisa aja, mungkin mereka emang ngeliat gue nyebelin sih. Tapi ya peace dulu ya gitu, maksudnya ini demi kebaikan saya. Tapi kan lo termasuk yang totalitas gitu ya. Gue denger kan ya lo milih-milih bukan karena lo milih-milih
kerjaan atau brandnya gitu, tapi kan emang lu pengen fokus juga kan? Iya, jadi gue dari dulu itu memang cuman menjatahkan sebulan itu kira-kira cuman dua project gitu ya. Gitu, 2 project. Terus kalau ada 3 tuh kecelakaan karena project pertama mundur jadi ke bulan berikutnya. Gitu. Itu maksimum 2 project sih. Karena apa? Di samping memang otak gue terbatas ya. Maksudnya gue kan emang gue kurang, ya lu lihat sendiri gue lupa ini. Jadi karena gue ngerasa gue nggak mampu untuk bikin banyak hasil kreatif gue yang bermacam-macam gitu. Gue kreativitas gue akan turun gitu. Kalau misalnya gue terlalu capek atau terlalu sibuk pasti sih. Gue nggak sempat bermain-main, nggak sempat berpikir, nggak sempat gitu-gitu pasti sih. Gitu. Jadi itu gue sadar diri gue nggak mampu gitu. Jadi gue memang menentukan cuma 2. Terus dari 2 itu pun gue juga lihat lagi storyboard dari agensinya gitu. Sekali lagi nggak semua board itu atau nggak semua cerita atau brand bahkan bisa sama gue cocok gitu. Karena ya kan masing-masing punya style masing-masing gitu. Dan kadang-kadang memang gue jujur aja, ini gue nggak bisa ngerjain karena memang gue nggak ada idenya gitu. Ya jujur aja, maaf dah gue nggak ada idenya gitu. Gimana ya gitu. Jadi pas lihat awal kan suruh bikin initial thought atau apa, kan pertama udah kelihatan nih. Oh, kok nggak bisa deh gue akan bilang nggak bisa gitu. Jadi gue kadang-kadang mungkin produser akan bilang sibuk, apa nggak bisa jadwal, belum tentu gitu bisa. Jadi emang ya mungkin bisa sibuk, emang sibuk nggak ada jadwalnya memang. Tapi bisa juga emang kagak ada idenya gue, cuma dibilangnya seperti itu. Tapi gue bilang sih sebetulnya sama produser, bilang aja lagi, emang gue nggak ada ide nggak apa-apa kok gitu. Maksudnya bilang aja gue nggak ada idenya emang. Kan gue manusia biasa juga gitu. Jadi gue sering melakukan itu gitu. Jadi gue mensortir sendiri. Oke nih gue bisa ngerjain karena emang gue punya idenya. Gue punya stok ide untuk di-execute yang gaya seperti yang gue mau. Gitu. Jadi gue sekali lagi gue nggak mau maksain, nggak berani maksain lah gitu. Takut juga gue, tahu ntar. Jadi ala kadarnya gitu loh. Jadi ya ordinary gitu. Mediocre malah. Nggak all out dari ini ide lo gitu ya. Jadi memang ya kan gak enak ya sama orang yang mungkin klien atau agensi yang mengharap expect gede kan. Iya gitu kan, gue gak enak ya gitu. Jadi mendingan gue jujur-jujur aja gitu. Karena kuncinya memang itu sih, jujur sih sebetulnya. Betul. Harus dari hati juga ngerjain ya. Iya itu ya seperti bapak gue dulu bilang. Bapak gue dulu bilang gini, gue pernah cerita sama lo. Ya, jadi dulu gue pernah gambar Asterix waktu kecil ya. Gambar Asterixnya bagus banget. Terus bapak gue bilangnya gini, ya ini memang bagus ya. Tapi kalau bisa jangan meniru ya gitu. Kalau bisa jangan meniru lagi, kalau bisa be original gitu, be your own. Jelek nggak apa-apa, tapi itu punya kamu sendiri gitu. Nah, terus nanti pas along the way dia selalu bilang met liefde, bahasa Belanda. Met liefde itu adalah dengan cinta gitu. Jadi kalau ngerjain sesuatu dengan cinta selalu gitu. Tapi gimana cara lu bisa jual ide lo tadi itu yang gila itu, yang di luar ekspektasi orang-orang dan klien itu kebeli gitu? Iya, tapi sekali lagi ya, itu bahwa ide itu kebeli karena kliennya juga in same boat with us gitu ya, dengan kita. Itu dulu sih. Cuman tapi kan memang dari ancang-ancang di awal kan udah dari agensi aja kayaknya udah ada bibit bisa di elaborate lebih gila gitu. Kan gue tanya-tanya dulu gitu, tanya kliennya seperti apa gitu. Oke, kliennya bisa kok digini. Oke. Berarti sebetulnya kuncinya udah tinggal gimana kita membuat. Misalnya kita punya konsep, konsep itu harus dikasih data ya gitu, bahwa konsep ini is gonna work gitu, ya bisa apa enggak gitu. Karena apa? Mungkin ya itu kan, karena gini, kan klien itu kehidupannya beda banget sama kita ya. Kita nontonnya apa, dia nontonnya apa. Dia ngurusin apa, kita ngurusin apa, beda lagi gitu. Pasti dengan logika mereka yang berbeda juga. Jadi mau nggak mau memang kita harus menerangkan dengan sejelas-jelasnya. Bahwa ini cerita ini memang is gonna work gitu. Iya, bagus apa tidak gitu. Sekali lagi saya gini bukan karena merefer ke brand aja gitu, ke brand dan achievementnya mesti bagaimana gitu. Nah, udah akhirnya dengan kejelasan itu, mungkin dengan teknik presentasi apa segala gitu ya. Presentasi kan juga jangan ya, kalau mau treatment juga harus ekspresif ya gitu, harus ekspresif. Terus cara ngomong juga mungkin mesti pelan-pelan kalau mau ngasih yang agak ekstrim gitu ya. Gitu. Dan sekali lagi yang sering saya tekankan adalah ini adalah belum pernah ada yang ngerjain gitu. Dan kadang memang belum ada yang ngerjain, memang tidak ada reference-nya gitu. Kita memang jadi pertama kali untuk ngerjain begini gitu. Dan memang kalau masalah bold atau berani atau apapun itu ya memang
ya memang ini yang kita akan kerjakan gitu loh. Jadi memang kita harus ajak juga sih, jangan cuman kita presentasi ya udah gitu, tapi kita nggak ada ngasih engagement ke klien bahwa ini bisa loh gitu. Maksudnya kita rangkul mereka untuk bersama-sama sama kita gitu dengan kapal ini gitu misalnya gitu. Cuman memang nggak semuanya sukses ya. Ada juga yang nggak mau, ada juga yang tambeng ya banyak juga. Jadi sebetulnya yang orang-orang lihat kan itu yang berhasil ya gitu, yang ya yang kompak lah gitu ya. Yang nggak kompak banyak juga sih gitu, yang lucunya kemana, gonya kemana, ya banyak juga yang hancur. Nggak karo-karoan ada juga, tapi gue umpetin nggak masuk showreel. Tapi intinya sekali lagi caranya yang paling aman adalah membuat data yang baik gitu ya, karena mereka pasti senang dengan lihat data itu. Dengan ya referensi nggak usah segudang, tapi cukup jelas. Jadi spot on aja kalau mau referensi yang spot on gitu. Kebanyakan referensi juga enak mereka soalnya. Betul. Gitu ya kan kebanyakan. Jadi emang lu mau bikin apa sih sebetulnya gitu, jadi gitu kan. Jadi ya kurang lebihnya gitu sih. Gitu kira-kira. Kalau buat industri sekali Mas, closing nih ya, kita closing. Biarin ngomong bodo amat. Harapan lo buat industri ini, Mas? Ya, industri mesti yang sehat ya. Gue sih selalu mencoba untuk menyemangati teman-teman yang orang Indonesia gitu ya, sama orang Indonesia. Jadi memang dengan agensi-agensi lokal, itu seneng banget gue, banyak banget sekarang agensi lokal gitu ya. Mereka lebih mandiri gitu. Gue bukan antipati sama yang multi, bukan sih, tapi kan kalau multi doang nggak enak ya. Gitu. Kan multi ada, lokal ada banyak gitu lah. Director juga gitu, ada yang lokal, ada yang multi, ya terserah. Tapi jangan multi doang atau lokal doang. Jadi sebetulnya diversity itu yang penting gitu, karena kita bisa saling belajar satu dengan yang lainnya. Entah itu besar atau kecil nggak ada lagi udah gitu. Kalau kita sama-sama kan jadinya gitu. Jadi mau lu senior junior, mestinya kita bisa saling belajar. Sebenarnya gitu sih itu harapan gue. Karena kita karena kita sering bekerja dan bekerja itu masalah ego, gitu. Jadi kita sering ada friksi satu dengan lainnya, pastilah ya, pasti menjumpai ya gitu. Tapi itu anggap aja emang biasa, emang begitu gitu. Jadi emang akan begitu. Tapi memang kalau selama kita in the same boat atau kita saling toleransi, mestinya ya it's gonna be okay lah. Gitu. Oke deh guys. Alright, kita closing lagi. Mudah-mudahan obrolannya bisa menjadi inspirasi buat kita semua, buat teman-teman kreatif khususnya, buat teman-teman di industri ini, biar iklan-iklan kita makin mantap ya Mas ya? Makin beragam. Makin beragam. Oke, mungkin kita sudahi. Thank you banget Mas Dimas. Ya. Sukses terus buat semua karya-karyanya. Salam sehat semuanya, sehat selalu. Salam sejahtera semuanya. Oke, bye-bye. Baru aja kita dengerin obrolan bersama Dimas Jayadiningrat dan Fajar NF tentang gimana caranya kita mengolah our insanity to our creations. Nah, abis ini nggak kalah seru nih, obrolan bersama David Irianto dari Great Mind, Ide Laju, dan TEDx Jakarta tentang the happiness of losing your mind. Interesting.